Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafar Hanakoso. Saya akan mempresentasikan dari hasil kerja saya dari buku Audit 2, eh, Modul 8 dan Modul 9 untuk UAS Praktik Pengauditan 2. Pada Modul 8 itu tentang pendapatan dan beban. Di mana di sini tuh ada kesalahan saji di mana eh, yang pertama tuh terjadi salah catat pada PPH satu ke dalam akun beban lain-lain. Yang kedua, terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Dan yang terakhir ada kesalahan catat, eh belum yang terakhir, ini ada kesalahan catat atas representasi ke dalam akun perlengkapan kantor. Dan yang keempat ada salah catat atas penerimaan dan penjualan kardus bekas. Dan yang terakhir ada kesalahan catat atas beban atas eh, kesalahan catat beban atas biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya dibayarkan di tahun 2019. Yang dicatat pada tahun 2019. Di sini ada catatan pemeriksaan di mana yang pertama, salah catat PPA satu ke dalam akun beban lain-lain. Parenya di sini ada beban gaji senilai 19.877.000 dan beban lain senilai 19.877.000. Selanjutnya ada terjadi salah catat atas representasi dan komisi penjualan ke dalam akun perjalanan dan akomodasi. Di sini parenya ada jamuan dan representasi senilai 60 juta dan perjalanan dinas dan akomodasi 60 juta. Yang ketiga ada terjadi salah catat atas representasi ke dalam akun perlengkapan kantor, di mana parenya jamuan dan representasi senilai 4.500.000. Di mana perlengkapan kantor juga bernilai 4.500.000. Yang keempat, terjadi salah catat atas pemeriksaan dan penjualan kardus bekas. Parenya jamuan dan representasi senilai 20 juta dan pendapatan lain senilai 20 juta. Eh, yang terakhir ada belum mencatat beban atas biaya kesejahteraan karyawan tahun 2018 yang pembayarannya telah dicatat di tahun 2019. Parenya kesejahteraan karyawan senilai 100 juta dan beban yang masih harus dibayar senilai 100 juta. Em, Selanjutnya di sini ada utang pajak di mana pada indeks M2 ini terdapat utang pajak PPh 21 senilai 28.505.109 rupiah. Dan utang pajak PPh 23 senilai 400.000. Utang PPh pajak 25 983.066.800 rupiah dan PPN keluaran senilai 17.806.503 rupiah. Dengan total 1.029.441.662 rupiah. Di sini ada catatan pemeriksaan dari uh, utang pajak sebelumnya, di mana hasil pemeriksaan dari utang pajak ditemukan kelebihan atas penghitungan PPh 21 tahun 2018, di mana telah total PPh 21 menurut pencatatan PT Sugus sebesar 28.580.250 rupiah, di mana telah dibayar senilai 19.877.000 dan utang PPh-nya senilai 8.703.250 rupiah.
Di mana total PP21 berdasarkan hasil pemeriksaan senilai 19.940.250 rupiah. Telah dibayar senilai 19.877.000, di mana selisihnya tuh sekitar 63.250 rupiah. Jadi selisihnya tuh senilai 8.703.250 rupiah dikurang 63.250 rupiah. Maka totalnya tuh seharusnya 8.640. Jadi parinya tuh utang PPh 21-nya senilai 8.640 dan beban gaji 8.640. Dan yang kedua, ada belum dilakukannya pembayaran atas PPh 23 jasa akuntan. Uh, Parinya jasa profesional senilai 400.000 dan utang PPh 23 senilai 400.000. Selanjutnya ada kelebihan pencatatan atas PPh 25. Uh, jadi parinya PPh 25, utang PPh 25 senilai 357.438.908 rupiah dan beban pajak penghasilan senilai 357 juta 438.908 rupiah. Nah, di sini itu ada di sini tuh ada PPh 21, di mana ada yang paling kiri itu ada nama karyawan, selanjutnya masa kerja, status penghasilan bruto dan per tahunnya, THR, selanjutnya ada total penghasilan bruto, biaya jabatan, BPJS, jumlah penghasilan neto, PTKP, PHKP, dan PPh 21. Eh di mana jumlah-jumlahnya tuh sebagai berikut. Selanjutnya tuh ada PPh 21 dalam indeks M2.1.1, di mana ada ada masa pajak dari bulan Januari hingga November yang dibayarkan setiap bulannya pada senilai 1.807.000, dengan total 19.877.000 dari eh, dari total bulan Januari hingga bulan November. Selanjutnya kita masuk ke modul 9, tentang penyelesaian dan pemeriksaan atau pengauditan. Selanjutnya ini ada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018 PT Subus. Ini kita dapat datanya itu dari recap yang udah kita kerjain dari mulai dari modul 2 hingga modul 9 ini. Nah, ini berikut nilai-nilainya dan akun yang udah ada. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penilaian analitis neraca, eh di mana yang pertama tuh ada kas dan setara kas pada tahun 2017 senilai 67.695.350 rupiah dan per audit tahun 2018 senilai 47.490.324 rupiah, memiliki penurunan sebanyak 20.205.026 rupiah, di mana itu mempunyai eh, penurunan sebesar 30% dari angka sebelumnya. Selanjutnya ada investasi jangka pendek senilai 1.200.000.000,
pada tahun 2017 dan 2000 pada tahun 2018 memiliki nilai sebanyak 1.715.000.000 memiliki kenaikan sebesar 515 juta dengan kira-kira tuh naik sebesar 43%. Dan selanjutnya bisa dilihat nih eh, di sini nilai-nilai yang lain. Ini masih sama, masih dari prosedur penilaian analitis neraca dari indeks ARP 2.2. eh, Nilai bisa 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 lihat di sini akun-akun yang ada. Selanjutnya, di sini ada prosedur penilaian analitis laba rugi, eh, dan di sini bisa dilihat nih akun-akunnya dari penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain, laba rugi, aset tetap, laba rugi fluktuating, pendapatan bunga, beban lain-lain, neto, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan laba neto. Selanjutnya itu ada representation letter, di mana representation letter ini terdapat yang pertama tuh ada pembukaan hal yang pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tahun sekian, selanjutnya masuk ke bagian umum. Terus ada aset. Aset itu terdiri dari piutang, persediaan, investasi dalam bentuk saham, aset tetap, aset lainnya. Selanjutnya ada kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas. Selanjutnya ada pendapatan beban dan laba rugi, terus ikatan bersyarat setelah tanggal neraca, peristiwa penting setelah tanggal neraca, dan yang terakhir hal-hal yang penting lainnya. Selanjutnya ini ada neraca yang terjadi pada 31 Desember yang dicatat pada 31 Desember 2018 dan berikut nilai-nilainya. Selanjutnya ada laporan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 2018 dan 2017, di mana ada pendapatan usaha neto pada 2018 sebesar 42.586.834.000 dan 2017 sebesar 30.621.597.850 rupiah. Dan selanjutnya, nah di sini ada laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Pada di sini ada saldo 30 Desember 2016, itu modal saham tuh senilai 2.220.000.000 dan saldo laba sebesar 1.683.000 683.643.645.315 rupiah, dengan laba neto berjumlah 2.192.800.419 rupiah. Saldo pada 31 Desember 2017 modal untuk sahamnya sebesar 2.220.000.000
dengan saldo laba 3 miliar 219.772.334 miliar dengan laba neto berjumlah 3.219.772.334 rupiah. Dan pada saldo tanggal 31 Desember 2018 dengan modal sama yang sama 2.220.000 dan saldo laba senilai 6.674.974.978 rupiah dengan jumlah laba neto yang sama senilai 6.674.974.978 miliar. Selanjutnya di sini ada kas dan setara kas, di mana kas besar pada tahun 2018 tercatat senilai 3 juta dan 2017 senilai 8 juta. Dan kas kecilnya senilai 1.650.000 pada tahun 2018 dan 2 juta pada tahun 2017. Selanjutnya Bank CAB pada 2018 senilai 24.391.410 rupiah dan 2017 57 juta. Bank Lopo pada 2018 memiliki 7.992.640 rupiah dan pada 2017 memiliki 695.350 rupiah. Dengan jumlah pada tahun 2018 memiliki nilai sebesar 36.134 rupiah dan 134.050 rupiah, dan pada tahun 2017 67.695.350 rupiah. Dan selanjutnya ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. Pada PT Bank CAB Jakarta 2018 memiliki nilai aset sebesar 1.450.000.000 dan pada 2017 memiliki nilai sebesar 1 miliar. Selanjutnya ada investasi pada saham, di mana saham yang diperdagangkan PT Gudang Jakarta di 2018 dan 2017 tidak ada nilainya, dan PT Garam Jakarta terdapat nilai hanya pada 2018 senilai 105 juta. Selanjutnya di sini ada perusahaan mendapatkan dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Dividen tersebut dapat dirinci sebagai eh, PT PT PU memiliki dividen senilai 20 juta pada tahun 2018 dan PT Piglet mempunyai nilai sebesar 16 juta pada 2018. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 memiliki nilai sebanyak 1.278.926.100 rupiah dan pada 2017 memiliki nilai 1.068.203.500 rupiah. Selanjutnya ada perpajakan. Utang pajak terdiri dari PPh 21 pada tahun 2018 senilai 19.884.109 rupiah dan 2017 sebanyak 6.977.926 rupiah. PPh 23 pada tahun 2018 senilai 3 juta dan 3.127.273 rupiah. Dan PP 25 pada tahun 2018 senilai 1.562.894.690 rupiah, dan pada tahun 2017
senilai 110 juta 881.207 rupiah. Dan selanjutnya ada pajak pertambahan nilai eh, senilai 447.806.503 rupiah pada tahun 2018, dan pada tahun 2017 memiliki nilai 15.894.624 rupiah. Dengan jumlah total pajaknya 1.633.672.575 rupiah pada tahun 2018, dan 133.755.747 rupiah pada tahun 2017. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan, di mana pajak pajak penghasilan final pada 2018 senilai 3.200.000, dan pajak penghasilan non final 1.074.877 1.074.877.892 rupiah pada tahun 2018, dan 437.336.772 rupiah. Selanjutnya ada utang bank. Di sini terdapat utang bank jangka pendek PT Bank CAB pada 2018 senilai 1.229.459.759 rupiah. Pada 2017 senilai 833.163 rupiah. Selanjutnya di sini ada utang bank jangka panjang PT Bank CAB, dikurangi bagian jatuh tempo dalam setahun. Pada tahun 2018 senilai 10.175.357.454 rupiah, dan pada tahun 2017 senilai 8.235.352.444 rupiah, dengan jumlah totalnya 11.417.796.203 rupiah pada tahun 2018, dan pada tahun 2017 senilai 9.068.656.807 rupiah. Eh, terus di sini ada beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk 2018 dan 17 masing-masing sebesar 2.101.607.415 rupiah, dan 1.886.886 juta 400.000. Selanjutnya ada modal saham. Rincian pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah berikut. Ini ada pemegang saham. Yang pertama ada PT SWAT, PT TAPE, dan Ibu Melinda. Di mana eh, dari total pemegang saham tersebut memiliki total jumlah saham tuh sebanyak 1.000 lembar, di mana PT SWAT memiliki nilai nominal saham tuh sebesar 1.110.000.000, PT TAPE 990 juta, dan Ibu Melinda 111 juta, dengan total nominalnya tuh 2.220 juta. Selanjutnya di sini ada laporan auditor independen.
Bisa dilihat sebagai berikut nih. Ini juga masih sama. eh, Nih, manajemen letter. Nah, sampai sini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.